selamat malam semua. Ya, selamat hari Senin, selamat malam, selamat datang di Kefas Indonesia Live. Selamat datang. Nah, kembali lagi ya di Kefas Indonesia Live. Hari ini, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat terus. Semoga semuanya lagi menjaga kesehatan juga. Dan pastinya selalu sukacita dalam Tuhan ya. Nah, halo semua. Nah, mungkin aku perkenalin diri dulu ya. Namaku Darlin Natania. Aku asalnya dari Surabaya. Dan hari ini aku yang akan jadi host kalian untuk membicarakan satu topik yang seru nih. Kalian di sini udah pada tahu topiknya apa belum? Nih coba aku ketikin. Dan di pin ya. Nah, topik kita hari ini adalah lagi-lagi kecewa. Penasaran nggak teman-teman? Lagi-lagi kecewa. Nah, di sini pasti kalian semua pernah dikecewain kan, walaupun cuma sekali, 2 kali, ataupun sering dikecewakan. Nah, apa sih solusi dari dikecewakan itu? Gimana sih kita bisa bangkit dari kekecewaan kita dan jadi orang yang nggak kecewa lagi terhadap Tuhan, orang, atau keadaan? Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini. Nah, mungkin sekarang aku akan undang satu narasumber kita ya. Narasumber kita hari ini adalah namanya Kak Puji. Nah, kita undang Kak Puji dulu, tunggu Kak Puji masuk. Halo. Hai. Oh Kak Puji ini, suara aku gemam. Menggema ya? Pakai earphone. Oke. Iya, gimana kabarnya? Kak Puji? Oke, puji Tuhan. Sangat baik sekali. Halo. Sehat-sehat ya Kak? Puji Tuhan, sangat sehat sekali. Bagaimana dengan Darlin? Iya, aku juga sehat-sehat. Ini puji Tuhan. Puji Tuhan. Suaraku terdengar jelas tidak? Iya, jelas-jelas. Suaraku juga Oke. Iya. Oke, puji Tuhan. Mungkin Kak Puji bisa kenali diri dulu nih ke teman-teman kita yang lagi nonton malam ini. Oke, boleh. Ya. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Nama saya Puji Astuti. Saya sekarang melayani di salah satu sister house di Binus Alam Sutra. Nah, di situ adalah kita tempat tinggal bersama gitu. Jadi di situ semuanya adalah orang-orang Kristen gitu. Gitu. Mungkin bagi orang yang masih kurang jelas nih Kak, sister house itu apa sih? Mungkin bisa jelasin sedikit aja sehari-harinya. Boleh. Nah, sister house ini adalah tempat tinggal bersama. Di situ kita itu kebanyakan di sini tuh orang-orang Kristen. Tapi kita juga welcome bagi adik-adik yang mau tinggal bersama.
Nah, di sini kami ada sedikit perbekalan rohani di dalamnya. Jadi setiap pagi kita ada doa bersama, terus setiap malam juga ada baca Alkitab bersama, juga doa bersama gitu. Bahkan kita juga ada pelayanan bersama seperti itu. Iya. Jadi Oh, mirip, lebih bisa dibilang semi-semi asrama ya, oh, gitu. ya, asik. Iya, iya. Oke Kak, mungkin sebelum kita mulai Kak Puji bisa bantu pimpin kita dalam doa. Boleh, boleh. Amen. Ya. Oke, adik-adik, ya juga teman-teman yang ada di rumah, kita menyatukan hati kita berdoa bersama ya. Amin. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, Tuhan atas perawatan-Mu. Tuhan, bahkan hari ini, Tuhan, adalah belas kasih-Mu. Kami masih dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, persiapkan hati, persiapkan telinga kami, bahkan persiapkan kami, pikiran kami. Tuhan, berbicaralah, kok perkataan-Mu bisa menguatkan kami. Bahkan perkataan-Mu membuat kami makin cinta padamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. 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 Oke Kak Puji, hari ini Iya, topik kita kan lagi-lagi kecewa nih. Mungkin iya, banyak orang yang sedang kecewa ya, bukan cuman di waktu pandemi ini, tapi iya. aku lihat kayak dalam sejangka hidup orang itu bisa kecewa akan sangat banyak hal ya. Dan kekecewaan Mm-mm. kan bisa bikin orang itu hidupnya sangat-sangat berubah gitu kan ya. Iya, Terus kan pembahasan kita ini tentang mengucap syukur kan. Orang yang mm, kecewa itu adalah karena dia tidak bisa atau tidak pernah mengucap syukur. Nah, kira-kira mm, kenapa ya kecewa bisa membuat kita kurang mengucap syukur? mm. Aduh, pertanyaannya, em, bagi kita apa, setiap manusia itu kan tidak luput dari kekecewaan ya kan. Ya. Karena kecewa itu bisa dibilang adalah em, respon tapi yang tersembunyi gitu loh. Jadi respon ini itu lebih tidak terekspos gitu ya kan. Hmm. Jadi apa, kekecewaan itu adalah suatu apa ya, reaksi ya kan, reaksi tidak ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan kita gitu kan ya, atas situasi orang ya kan, atau benda gitu ya kan. Nah, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Maka dari itu timbullah kekecewaan. Nah, kekecewaan ini banyak sekali faktor ya kan. Misalnya hal sepele itu bisa jadi kita itu dibuat besar gitu loh ya kan. Sebenarnya tidak apa ya, dibilang uh, tidak mengecewakan, harusnya ya tidak gitu. Tapi sikap saya, aduh, sebenarnya poin yang utama itu adalah sikap kita sih ya kan, sikap kita bagaimana kita terhadap perkara ini gitu kan, apakah kita itu menjadi orang yang mengenal kehendak Tuhan ya kan, karena di Roma 8:28 mengatakan bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan gitu. Jadi um, karena mengapa kita tidak bisa mengucap syukur ya, mungkin kita itu jadi orang yang ini ya, kurang mengenal kehendak Tuhan, mengenal jalan Tuhan seperti itu. Amin. Iya. Oke Kak, sebelum lanjut mau Hmm. bilang aja ke teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya kalian Iya. ada pertanyaan atau komentar apa atau ada yang mau ditanyakan kepada kita melalui chat ini, bisa langsung komen di chatnya atau pakai Iya. Q&A feature ya, yang question and answer ini. Nah, terus Kak, kita Amin. ada satu pertanyaan nih. Hmm. Bentar. Nih, Kak Puji bisa lihat nggak sekarang di screen-nya? Iya. Kak izin bertanya. Oh.
Ya, Kalau kita sudah ikut Tuhan sekian lama, namun mengapa kita masih bisa kecewa? Hmm. Oke. Ya, tadi hampir sama ya kan pertanyaannya dengan pertanyaan yang tadi Darlin apa berikan kepada saya. Itu mengapa kita bisa kecewa ya kan? betul. Kita ikut Tuhan selalu kecewa. Sekarang kita apa ya? Tidak ada sesuatu itu yang bisa memuaskan diri kita gitu. Jadi situasi kondisi inilah yang membuat kita itu jadi kecewa, ya Hmm, kan? Jadi kenapa sih kita masih saja kecewa, ya kan? Karena kita menjadi orang yang tidak bisa menerima, tidak bisa puas atas pengaturan yang Tuhan berikan, hmm, seperti itu. Iya, jadi poinnya itu adalah eh, apa ya, persekutuan kita dengan Tuhan itu adalah jalan utama gitu. ya, Nah, karena di dalam roh tadi kan sudah dikatakan Roma 8 ayat 28 ya kan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi kita. Amin. amin. Ayah. Iya, mungkin itu ada pertanyaan masuk lagi. Kan Iya. Tuhan mengasihi kita. Kenapa kadang-kadang anak-anak Tuhan suka merasa kecewa dengan apa yang Tuhan aturkan? Hmm. Wah, Amin. Iya, begitu tadi ya. Sama gitu. Jadi poin utama yaitu hubungan kita dengan Tuhan itu adalah poin yang utama. Jadi kalau misalnya siapa sih yang pernah sekecewa Ayub, wah, ya kan? Siapa yang pernah apa ya, keadaan kita itu seperti para rasul yang pada zaman dulu ya kan, orang-orang yang telah di apa dipakai oleh Tuhan ya kan, misalnya Daniel, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab itu yang lebih parah dari kita gitu loh ya kan, betul. tapi mereka di dalam penghidupannya mereka itu adalah orang yang terus datang, makin kecewa makin datang ya kan. Paulus itu pada saat itu juga dia sudah doa 3 kali ya kan untuk Tuhan itu supaya mengangkat duri di dalam dagingnya ya kan. Ya, Tapi Tuhan malah menjawabnya itu beda. Dia bilang kasih karuniaku cukup bagimu. amin. Jadi ya mereka tidak merasa kecewa karena persekutuan dengan Tuhan itu sangat baik. Nah, perlu menjaga persekutuan kita terhadap Tuhan. Jadi apa yang Tuhan aturkan itu adalah mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Oke nih Kak, terus apakah ada akibat lain sih kalau kita ini kurang mengucap syukur selain kecewa? Ya, akibat ya. Iya. Akibat lain jika kita kurang mengucap syukur. Betul. Nah, kalau akibatnya itu awal-awalnya itu memang kita bisa menjadi orang yang kecewa ya kan, karena pengaturan Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya kan, atau tidak memuaskan gitu kan. Jadi kita itu menjadi orang yang kecewa gitu. Nah, dampaknya dari tidak mengucap syukur bisa cukup dalam juga gitu ya kan. Ada orang yang malah meninggalkan Tuhan. Ada juga mereka itu tidak bisa memuji Tuhan, ya kan? Tidak memuji Tuhan. Bahkan lebih parah yang tadi itu ya, mereka kecewa dengan Tuhan, pergi, tidak tidak beribadah lagi, ya kan? Ya. Tidak baca Alkitab lagi, ya kan? Malah lebih parah gitu kan. Nah, itu sangat apa ya? Fatal ya kalau kita itu jadi orang yang kecewa terus meninggalkan Tuhan ya kan, karena itu sangat ini ya, yang rugi itu sebenarnya itu kita loh ya kan. Misalnya kita kecewa dengan orang lain, kita kecewa dengan benda, situasi, keadaan, siapa sih yang tidak pernah kecewa ya kan. Tapi Ya. bedanya adalah kita itu makin kecewa
makin datang pada Tuhan atau makin jauh gitu kan. Nah, kita perlu menjadi orang yang terus datang kepada Tuhan ya kan. Karena kecewa, siapapun kecewa gitu. Tidak ada orang yang kecewa. Tuhan pun pernah kecewa ya kan. Mereka waktu di Perjanjian Lama dia menciptakan manusia, tapi manusia sangat mendukakan dia gitu. Sampai dia itu pernah sangat menyesal ya kan. Tapi dia tetap apa ya, tidak batas semangat gitu loh terhadap kita ya kan. Tuhan juga pernah kecewa. Nah, kita juga belajar dari Tuhan ya kan. Kita terus datang lagi lah ya kan. Datang lagi kepadanya. Wow, jadi perlu terus datang ya, walaupun dalam Iya, kekecewaan betul. atau Iya. dipaksa datang gitu ya. Iya, betul sekali. Iya dong. Harus datang terus pada Tuhan. Amin, amin. Nah, terus ini Kak, kan kalau mengucap syukur itu bisa dibilang kayak lawan katanya itu adalah kalau kita jadi orang yang menggerutu terus, bukannya mengeluh, Iya. ngomel. Nah, gimana sih untuk menghilangkan atau mengatasi kebiasaan mengeluh? Oh, oke. Oke. Bagaimana caranya ya? Iya, Mengeluh. Sebenarnya itu cara mengeluh itu karena setiap orang pasti mengeluh ya. Tadi itu eh, banyak orang itu tidak puas gitu loh, tidak puas terhadap apa pengaturan Tuhan gitu. Jadi mengeluh. Mengeluh ini bisa jadi kita bisa lihat di itu ya. Filipi pasal 2 ayat 14 ya kan. Nah, di situ dia mengatakan sorry agak ini ya, iya, sorry kebalik. Oke. Ya jadi kita itu jadi orang yang melakukan segala sesuatu itu tidak bersungut-sungut ya kan. Ya, melakukannya itu tidak bersungut-sungut. Jadi mengeluh itu adalah apa ya, respon yang kelihatan ya kan. Ini apa benda, iya, aduh temanku ya kan. Jadi apa ya, dia itu lebih ke efek dari bersungut-sungut tadi ya kan, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ya kan. Jadi di dalam Filipi 2:14 itu udah mengatakan gitu, lakukanlah itu segala sesuatu jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ya kan. Nah, itu awal dari kita tuh mengeluh ya kan. Habis itu awal sih sebenarnya cukup apa ya, sangat kayak sikap kita tuh kecewa. Habis itu mengeluh gitu, mengeluh ke sana ke sini ya kan. Sama seperti betul. hari ini ya kan. Hari ini siapa yang tidak mengeluh ya kan. Sudah apa, kita dibatasi ya kan. Kita keluar dibatasi ya kan. Terus apa, kita kuliah ya kan, semuanya juga dibatasi. Semua itu pasti menimbulkan keluhan-keluhan ya kan. Nah, cara supaya kita nggak mengeluh sih, jalan satu-satunya adalah kita perlu menjadi orang yang memikul salib ya kan, memikul salib ya kan, supaya kita tidak menjadi orang yang mengeluh ya. Nah, caranya itu kita perlu datang pada Tuhan sih. Sekali lagi kita perlu datang pada Tuhan. Karena mengeluh ini ada unsur diri kita ini loh yang mau dipuaskan ya kan. Terus habis itu tidak puas, kecewa. Nah, makanya timbullah keluhan-keluhan bersungut-sungut ya kan, bantah-bantah. Nah, caranya ya memang kita perlu belas kasih Tuhan, kita perlu senantiasa datang pada Tuhan. Ya, caranya ya memang perlu dibereskan, sayanya ini ya kan, akunya ini perlu dibereskan. Dengan cara kita banyak mengaku dosa di hadapan Tuhan, supaya batu-batu yang ada di dalam diri kita ini dibongkar, dihabisin, diambil ya kan. Nah, setelah diambilin, dibongkar ini,
kita menjadi orang yang tidak mengeluh, tidak gampang mengeluh ya kan, tapi belajar untuk mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Wah, harus Ada pertanyaan? terus datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah ini Kak, tadi kan udah ngomongin tentang apa sekarang semuanya dibatasin, ini itu nggak bisa kuliah nggak Yeah. bisa. Pasti banyak orang yang sekarang itu lagi merasa kecewa gitu ya. Kenapa sih kita, apalagi kayak aku jadi nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa kuliah di jurnal. Terus misalnya orang-orang yang sedang skripsi tuh katanya lagi susah banget, masa sidang online dan lain-lain. Gimana sih kita ngatasin orang yang udah terlanjur kecewa sama keadaan orang lain atau maupun Tuhan itu sendiri? Amin. Ya, kita bisa pakai ini ya, ayat Filipi pasal 4 ayat 6 ya. Gitu. Kita perlu memberitahukan kepada Tuhan, ya kan? Jadi kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran kita ya kan kepada Tuhan ya kan, karena tidak ada solusi, tidak ada cara yang lain ya kan kecuali kita memberitahukan segala sesuatu ini kepada Tuhan ya kan. Memberitahukan ini adalah apa ya, kita itu memindahkan gitu loh, memindahkan rasa kekecewaan kita, rasa khawatir kita ya kan kepada Tuhan. Jadi cara orang yang sudah percaya Tuhan ya kita perlu datang pada Tuhan ya kan. Kita minta dia itu sebagai sumbernya itu untuk membuat kita tuh menjadi orang yang tidak kecewa terhadap pengaturan Tuhan gitu. Jadi di sini kita perlu datang ya kan, memberitahu kepada Tuhan ya kan. Jadi datang itu bisa jadi juga ego kita ini perlu dipindahkan gitu, ego kita ini perlu dihabisin gitu ya kan, dengan cara kita mengaku dosa, kita berdoa ya kan. Nah caranya adalah seperti itu. Amin. Amin. Ya. Terus menerus pokoknya nggak ada kunci lain selain datang kepada Tuhan. Iya betul, karena tidak ada cara lain ya. Cara bertapa juga pikiran masih masih nggak bisa diandalkan. Memikirkan itu, iya. Jadi meskipun kadang kita itu ya ada di kampus nih, ya kan. Terus kemudian kita itu pikiran kita tuh bisa jadi di rumah, ya kan. Terus bisa jadi ada di kantin, ya kan. Atau tempat manapun, ya kan. Jadi yang paling penting itu kita perlu datang pada Tuhan. Itu yang paling the best way itu. Iya. Amin. Oke Kak, nah tadi kan udah ngomongin tentang kecewa-kecewanya nih. Nah gimana sih orang yang mengucap syukur itu setiap saat? Kan ada orang nih yang kalau lagi happy dia bisa, oh puji Tuhan. Tapi kalau dia lagi down, dia malas, Tuhan aku nggak mau, udahlah nggak ada waktu buat Tuhan. Gimana sih bisa jadi orang yang benar setiap saat bisa mengucap syukur? Amin. Oke. Setiap saat mengucap syukur. Sebenarnya itu kita itu kalau hubungan kita ya dengan Tuhan itu harmonis ya kan, terus intim, dekat gitu ya, seperti ini. Ilustrasinya seorang orang tua ya kan, misalnya orang tua saya ya kan, orang tua saya ini ketika dia memiliki misalnya ekonomi yang berlebih ya kan, saya dikasih yang baik-baik, saya bisa bersyukur ya kan. Tapi ketika orang tua saya dalam keadaan tidak baik, malah saya dikasih yang kurang, maksudnya tidak kurang, maksudnya itu fasilitas atau apapun yang turun lagi ya kan, karena itu. Nah akhirnya saya bersungut-sungut nih, saya tidak bisa terima ya kan. Nah karena waktu itu saya tidak ada komunikasi dengan orang tua saya gitu.
Tapi ketika orang tua saya itu dengan saya ada komunikasi yang baik, ya kan, apapun yang orang tua berikan kita bisa mengapresiasi, kita bisa mengucap syukur, ya kan. Jadi orang tua kasih kita sedikit, kita mengucap syukur. Orang tua ngasih kita banyak, kita juga mengucap syukur. Karena saya dengan orang tua itu dekat, ya kan. Nah, nggak dikasih pun tetap mengucap syukur juga, ya Oh, kan. Ya, jadi poinnya itu adalah hubungan saya dengan Tuhan itu apakah dekat gitu. Nah, ketika hubungan saya dengan Tuhan dekat, saya menjadi orang yang terus melatih kerohanian, melatih roh, ya kan, melatih oh, kerohanian saya. Nah, di saat saya situasi baik atau tidak baik, ya kan. Tetapi saya terus melatih roh, ya kan. Melatih roh bisa jadi kita bisa seru nama Tuhan atau kita bisa juga berdoa, ya kan. Karena ada persekutuan inilah yang membuat saya itu uh, tahu gitu loh, baik tidak baik bisa mengucap syukur ya setiap saat gitu kan. Nah, jadi oh ya situasinya seperti ini, puji Tuhan. Situasinya baik tidak baik ya tetap memuji Tuhan gitu kan. Seperti ini dan ya, seperti itu, ya kan. Tetap mengucap syukur gitu. Jadi poinnya itu adalah kita harus bagaimana caranya setiap saat kita melatih roh ya harus setiap saat mengucap syukur, ya kan, harus melatih roh, tidak ada jalan lain gitu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ini yang perlu kita apa ya jaga gitu. Jadi situasi apapun kita akan oh ya setiap saat secara apa spontanitas ya. dari kita melatih roh itu persekutuan kita dengan Tuhan itu kita jadi orang yang setiap saat mengucap syukur. Amin. Oke Kak, ini kita jawab pertanyaan dulu nih. Sepertinya udah ada beberapa pertanyaan. Iya, boleh. Bentar saya minum dulu ya. Oke Kak, aku bacain dulu ya. Mm-mm. Ada statement ketika mulai ikut Tuhan, banyak hal yang berat menimpa, sehingga membuat kecewa. Kenapa bisa? Amin. Puji Tuhan. Hal berat yang menimpa. Iya. Nah, statement ketika mulai ikut Tuhan ya kan banyak hal berat menimpa sehingga membuat kecewa. Sebenarnya itu kita dari kecil itu sudah banyak hal yang berat ya kan. Misalnya Betul. ada anak kecil yang tidak bisa jalan. Dia disuruh jalan. Bagi dia itu berat gitu Ya, loh. Aduh, betul. aku harus jalan gitu ya kan. Dia harus memfungsikan kakinya gitu. Terus habis itu ada orang yang tidak bisa baca. Dia disuruh baca. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk apa ya perfecting apa memperlengkapi ya kan Allah itu ingin memperlengkapi anak-anaknya gitu kan. Sebenarnya berat atau tidaknya itu sebenarnya Tuhan itu sudah menakarnya ya kan karena Tuhan mengatakan bahwa gandar yang dipasangkan oleh kepada kita itu Tuhan tuh bilang ringan gitu loh. Berarti ringan dong ya kan. Ya, Nah, jadi beban yang menimpa kita berat itu adalah untuk memperlengkapi kita gitu loh. ya, Kecewa itu adalah yaitu tadi kita kurang menerima. Jadi reaksi kita kurang menerima tentang apa ya situasi yang Tuhan aturkan kepada kita. Jadi gampang kecewa, ya kan? Terus tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Nah, tapi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, hmm, harapan baik, harapan tidak baik, itu kita menjadi orang yang datang pada Tuhan gitu loh. ya, Dan tidak akan jadi apa-apa bagi kita yang senang datang ya kan. Nah, jadi ya, uh, berat itu adalah sebenarnya untuk membuat kita tuh menjadi orang dewasa ya kan. Seperti kayak ujian ya kan, ujian anak SD. Awal kita jadi waktu itu ujian SD itu berat ya kan. ya Aduh, bagi anak. mau ujian UNAS ya kan. Oh berat gitu. Setelah melewatinya, wah sudah SMP ya kan. Naik ya kan, naik lagi level. Terus setelah SMP udah lulus
berat kan awal-awalnya menghadapinya ya kan. Setelah melewati, sudah melewati dan kita jadi orang yang dewasa ya kan. Sebenarnya itu adalah pendewasaan yang Tuhan kerjakan di atas diri setiap setiap kita yang udah percaya Tuhan. Ya, Amin. amin. Oke, Kak. Sekarang ada pertanyaan lagi nih. Kalau di scroll ke Ya. atas dari Niati_G7. Kak, aku sudah terlanjur kecewa dari kecil sama seseorang. Aku sudah berusaha menghilangkannya, Kak, tapi masih berbekas dan kekecewaan itu masih membekas. Apa yang harus aku lakukan? Oh, amin. Kecewa ya dari kecil dan sampai membekas. Ya kan. Dia sudah melupakan. Kalau melupakan itu pasti sudah lupa dong, nggak akan membekas. Ya kan. Nah, ya jadi kalau seperti gini ya, baju putih itu kalau sudah kena noda ya kan, Ya. noda apapun, itu kalau kita nggak menghilangkan dengan cara yang proper ya kan, masih membekas, Betul. ya kan. Nah, jadi ketika kita membersihkannya dengan proper ya kan, baju putih itu akan jadi putih lagi gitu. Ya. Jadi waktu kita melupakan ya kan orang yang mengecewakan kita, sebenarnya kalau kita sudah melupakan ya kita harusnya lupa gitu. Tidak. Jadi tadi aku bilang ya, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu meminta Tuhan membereskan segala kekecewaan kita terhadap orang ya kan, benda, situasi ya kan. Karena apa? Nanti itu akan dipakai si Satan untuk mengganggu kita gitu. Jadi kita itu akan apa ya namanya, akar pahit ya. Akar pahit ini itu akan mengganggu hubungan kita itu kepada Tuhan, terhadap Tuhan ya kan. Karena apa? Karena masalah ini belum berlalu gitu. Nah, kita perlu datang pada Tuhan, mohon Tuhan yang membereskan ya. Tadi yang aku bilang itu Filipi pasal 4 ayat 6 ya kan. Kita tuh harus datang pada Tuhan, memberitahukan kepada Tuhan gitu kan. Segala sesuatu tuh kita beritahukan. Unek-unek ke kita benci sama orang sampai nggak bisa lewat ya kan. Ya, kita perlu menjadi orang yang kita tuh datang gitu, datang kepada Tuhan. Tuhan beresin gitu loh. Tuhan yang harus membereskan dong ya kan. Karena aku nggak ada kekuatan untuk melupakan gitu. Jadi poin utama adalah persekutuan kita dengan Tuhan itu yang paling jalan yang terbaik. Kita tuh jadi orang yang perlu datang pada Tuhan. Ya, amin. 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 Terus, nih ada lagi, Kak. Ya. Bisa lihat di screen-nya, Kak? Ya, Kak izin. Kak izin nanya nih, gimana caranya menjaga sukacita kita sebagai orang Kristen supaya nggak kecewa terus. Nah, tadi saya juga udah menjawab ya. Sebenarnya itu di dalam 1 Tesalonika ya kan, pasal 5 ayat 18 itu kan kita kan disuruh mengucap syukur dalam segala hal ya kan. Tetapi di ayat 17 itu mengatakan tetaplah berdoa. Amin. Jadi kunci kita itu sebenarnya bukan di kekuatan kita, cara kita gitu. Nggak akan bisa gitu loh. Yang penting adalah kita perlu melatih roh, ya kan. Nah, tetap sukacita itu kita lihat Paulus ya kan. Paulus itu orang yang bagaimana ya itu, aku sampai ini ya, sampai tidak habis pikir gitu loh. Dia ditinggalkan oleh teman-teman sepelayanannya itu meninggalkan. Terus kemudian dia juga menghadapi orang-orang yang bermasalah di dalam gereja waktu itu ya kan. Terus situasi dia waktu itu di penjara, tapi dia bisa menulis surat
Filipi ya kan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita aja wifi kalau lagi lemot itu udah bersungut-sungut ya kan, udah marah-marah ya kan. Tapi Paulus ini orang yang bisa menguatkan gereja-gereja. Jadi poinnya itu adalah persekutuan Paulus terhadap Tuhan itu tetap terjaga. Jadi situasi baik, tidak baik, itu tetap apa ya, dia bersukacita gitu loh. Karena sukacita ini bukan buatan ya kan, bukan kita itu buatan yang misalnya kita nonton apa atau kita lihat hiburan apa, itu kita bisa happy ya kan, happy aja gitu kan. Tapi kalau sukacita ini yang Paulus alami itu adalah sesuatu yang dari dalam itu yang bisa membuat dia itu berbeda gitu loh. Nah, dari perkara ini kita perlu menjadi orang yang belajar menjaga persekutuan kita dengan Allah gitu, dengan Tuhan ya kan. Nah, dari persekutuan ini kita akan menjadi orang yang tetap bersukacita ya kan, bukan sukacita yang buatan ya, tapi sukacita yang mengalir dari dalam sehingga orang lain juga bisa terhibur ya kan. Jadi orang yang berbicara dengan kita, bersekutu dengan kita, mereka bisa mengalami sesuatu yang mengalir dari dalam diri kita, yaitu sukacita yang berasal dari sumber yang tidak habis-habisnya, yaitu Tuhan itu yang menjadi sumber sukacita kita. Amin. Iya. Amin. Oke Kak, ada 2 pertanyaan lagi nih. Kalau Iya. kalau ke atas di komen ada pertanyaan dari ADR Jojo. Kak, betul nggak kalau ada ungkapan Tuhan kadang memberikan yang tidak baik untuk menghindarkan kita dari situasi yang lebih tidak baik lagi? Statement yang boleh diulang lagi? Sorry. Oke, boleh diulang? Oke. Betul nggak sih kalau ada ungkapan Tuhan kadang memberikan yang tidak baik untuk menghindarkan kita dari situasi yang lebih tidak baik lagi? Oke. Memberikan yang tidak baik supaya ya. Ini yang aku alami ya. Pada waktu itu saya tuh mengalami sesuatu yang menurut saya itu sangat tidak baik gitu kan ya. Maka dari itu saya perlu menjadi orang yang datang pada Tuhan gitu kan. Tuhan, ini kalau berasal darimu, ya aku amin gitu. Kalau bukan berasal darimu, ya Tuhan, ya beri aku damai sejahtera, seperti itu. Jadi ya kadang kita itu, ya itu tadi persekutuan kita terhadap Tuhan itu ya kan. Kalau kadang baik juga diizinkan oleh Tuhan ya kan. Kadang tidak baik juga diizinkan gitu. Jadi ya kita perlu datang pada Tuhan gitu ya kan. Karena statement itu saya juga pernah mengalami hal sedemikian. Tapi bagaimana kita berhikmat gitu loh. Datang pada Tuhan itu yang penting ya kan. Ya kadang tidak baik itu datang untuk menghadapi yang tidak baik lagi ya kan. Bisa jadi kayak gitu nggak ya? Seperti itu. Jadi persekutuan kita lah yang perlu kita jaga. Oke Kak, kembali ke pertanyaan kita dulu sebentar. Ada cara nggak sih Kak untuk mengucap syukur dengan tepat? Mengucap syukur ya kan? Iya. Yang tepat. Cara kita mengucap syukur ya dengan tepat ya. Kita itu tidak ada ini ya, patokan mengucap syukur yang tepat gitu ya kan. Patokannya itu
gimana ya patokannya ya? Tidak ada patokan untuk yang tepat. Yang penting itu gini deh, uh, di dalam barang siapa menyembah aku ya kan harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Poin kita itu ada di dalam roh kita ya kan. Tadi saya udah mengatakan bahwa latihan kita adalah melatih roh kita ya kan. Jadi yang terbaik itu adalah kita kembali ke dalam roh ya kan, kembali kepada Tuhan tadi itu. Iya, amen. Oke Kak, nah terus kalau kita udah jadi Amen. orang yang sering-sering mengucap syukur, apa pengaruhnya sih, efeknya ke kita ini? Oh, gimana? Aku kurang ini. Jadi kalau misal kita ini sudah menjadi orang yang sering mengucap syukur, apa yang akan terjadi pada kita? Oh, oke. Caranya kita, dampak kita ya, mengucap syukur ya. Ya, Halo. kita mengucap syukur terus gitu. Oh, dampaknya kita mengucap syukur terus ya kan. Dampak yang kita terima dari mengucap syukur ya, kita mengalami pertumbuhan rohani. Ya, karena seperti Paulus itu adalah orang yang apa ya, situasi apapun itu dampaknya itu adalah kita ada pertumbuhan di dalam diri kita roh, karena kita bisa menjadi orang yang menerima ya kan, menerima pengaturan Tuhan. Amin. Oke Kak, ada 2 pertanyaan lagi ya sebelum kita kesimpulan. Ada yang tanya nih, apa itu menyeru nama Tuhan? Menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan, ya. Oke. Apa itu menyeru nama Tuhan? Di dalam Roma ya kan, Roma pasal 10-12 ya. Itu barang siapa yang menyeru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi menyeru nama Tuhan itu adalah panggilan kita, seruan kita ya kan. Sebenarnya menyeru nama Tuhan ini pada zaman dahulu itu sering dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Awalnya itu Enos, ya kan? Enos itu adalah awal kita menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan itu seperti ini. Jadi aku ini minta pertolongan, ya kan? Minta pertolongan. Misalnya aku sama temanku ya kan, temanku ada di luar gitu. Aku manggil namanya, misalnya si A gitu. Nah, kita juga bisa melakukan itu, menyeru nama Tuhan ya. Kita bisa, oh Tuhan Yesus, kayak gitu. Nah, karena pada zaman dahulu, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Ya, karena pada zaman dahulu tidak ada KTP. Jadi bagaimana Saulus itu menangkap orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Ya, karena mereka itu di mana-mana menyeru nama Tuhan. Karena mereka tahu gitu loh. Mereka tidak bisa tanpa Tuhan. Amen. Wow. Ada lagi? Ya, ini pertanyaan terakhir sepertinya Kak. Kita sering memakai cara kita dibandingkan cara Tuhan. Pada ujungnya kita sendiri kecewa. Benar tidak Kak? Amin. Memakai cara kita dibandingkan. Iya. Saya juga seperti itu. Iya memang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga sering memakai cara saya gitu untuk membereskan segala masalah kekhawatiran saya. Nah, ujung-ujungnya memang kecewa gitu. Iya, memang benar. Ya, jadi contoh mudah ya, memang ketika orang tua bilang no, tapi saya bilang yes, akhirnya ternyata gagal, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi kita perlu ya kan datang pada Tuhan gitu ya kan. Tuhan, what should I do gitu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Reaksiku bagaimana, seperti itu. Amin. Ada lagi? Ya mungkin yang ini benar-benar terakhir ya. Kakak, tetap masih saja diganggu oleh roh-roh jahat. Apa cara yang baik agar kita terlepas
sepenuhnya dari dosa yang pernah kita buat atau keinginan-keinginan buruk. Sebentar. Oke, ya gimana? Mungkin singkat aja itu Kak yang ada di komen, bisa lihat. Komen. Di bawah ya? Ya, dari Desres Eh, Pinu. Apakah bawah bisa ya? lihat? Bentar. Oh ya, kakak, kalau ada orang yang bertobat, tetap masih saja diganggu oleh roh roh jahat. Apa cara yang baik agar kita terlepas sepenuhnya dari dosa yang pernah kita buat atau keinginan yang buruk? Oh, amin. Wow, bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, cara yang terbaik itu adalah kita perlu mempunyai rekan ya. Rekan rohani yang kuat, yang vital. Vital itu adalah orang yang eh, rohani ya, rohani. Jadi kalau kita mengandalkan cara kita ya kan untuk mengalahkan roh-roh jahat ini, eh, kita ini suka apa ya, pasti gagal gitu. Ya, Nah, caranya itu kita perlu memiliki rekan. Paulus punya rekan ya kan, rekan rohani. Saya pun juga masih perlu rekan rohani ya kan. Saya tuh paling suka dengan rekan rohani. Mengapa? Saya lemah, saya kuat, mereka selalu ada bersama saya, ya kan. Jadi cara yang terbaik tadi buat adik yang tadi tanya itu ya, eh, apa cara yang baik agar kita terlepas ya kan, terlepas dari eh, dosa yang pernah kita ya. buat atau keinginan-keinginan buruk, kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, lingkungan kita juga harus lingkungan yang baik karena lingkungan itu sangat mempengaruhi, ya kan? Nah, kita makin banyak teman rohani, kita makin menjadi orang yang bisa lepas apa ya, ada kekuatan. Kalau tidak ada teman rohani, ya kita gampang menjadi apa ya, mangsanya si iblis, ya kan, roh jahat itu. Iya. Amin. Oke, Kak Puji, mungkin sekarang bisa beri kesimpulan singkat tentang apa yang kita sudah bahas, lalu bisa pimpin dalam doa juga ya, Kak. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi buat adik-adik, teman-teman terkasih di dalam Tuhan, kecewa itu pasti kita alami. Tapi sikap kita terhadap kekecewaan atau situasi kondisi, kita perlu menjaga persekutuan kita terhadap Tuhan, ya kan? Nah, terus kedua harus punya rekan, ya kan? Rekan rohani. Karena tanpa rekan yang rohani yang kuat ya, kita itu gampang sekali menjadi orang yang kecewa situasi, kondisi, keadaan ya kan. Tapi ketika kita ada rekan yang menguatkan kita, mengajak kita doa, mengajak kita memuji Tuhan, ya kan. Nah, itu ada kekuatan. Jadi saya mendorong adik-adik, juga teman-teman yang terkasih, kita harus apa ya, melatih diri kita untuk menjaga hubungan kita terhadap Tuhan. Amin. Amin. Oke, Kak, mungkin bisa pimpin dalam doa untuk menutup. Amin. Ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu situasi kondisi. Tuhan, seringkali kami menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang mengeluh. Tuhan, bahwa kami belajar. Tuhan, dalam situasi keadaan kami menjadi orang yang terus datang kepadamu. Berkati adik-adik kami ya Tuhan, yang ada di rumah. Situasi keadaan hari ini tidak membawa mereka makin undur, menyalahpahamimu, tapi kami menjadi orang yang bekerja sama, menjadi orang yang mengalami anugerah yang cukup daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Puji sudah mau Oke. hari ini di Kevas Live. Semoga Kak Ya, Puji bisa sama-sama. selalu terberkati Ya, terus.
Amin. Thank you juga, Darlin. Thank you so much ya atas Oke, waktunya. Oke, Tuhan berkati ya. amin. Bye-bye. Bye. Ya, nah teman-teman sekalian, kalau masih ada pertanyaan nanti bisa dijawab oleh admin Kefas, bisa DM aja ke account ini dan akan ada yang jawab. Lalu ada beberapa pengumuman nih. Nah, yang pertama, bagi kalian yang belum tahu, tanggal 18 Juli, Sabtu, akan ada webinar Kefas pada pukul 6 sampai, pada pukul 6 WIB ya, waktu Indonesia Barat. Temanya adalah Where is God when people are hurt? Nah, jadi bagi kalian yang penasaran, bisa daftar di link di bio-nya account ini, kefas.id, dan juga bisa follow kefas_event untuk mengetahui keseruan acara ini. Jadi jangan lupa kalian daftar, juga ajak teman-teman kalian ya, karena webinar ini pasti akan menjadi sesuatu yang baru dan dapat memberkati kalian dan teman-teman kalian juga. Nah, untuk yang pengumuman yang kedua, nah bagi yang belum tahu juga, Kefas ini juga mempunyai grup WhatsApp yang di dalam grupnya ini kita akan ada pembacaan Alkitab setiap hari dan juga ada grup yang akan mengirimkan kalian renungan-renungan Kefas. Jadi kalau kalian ada yang tertarik, juga boleh DM admin Kefas_Indonesia dan nanti kalian akan di-invite ke grupnya. Nah, terus bagi kemarin pemenang giveaway 1 dan 2, kami juga tidak lupa dengan kalian. Tenang aja, nanti hari Kamis pemenang giveaway akan dikirimkan reward-nya. Jadi silakan ditunggu aja ya. Oke, mungkin hanya itu saja untuk malam ini. Jangan lupa juga untuk terus bersuka cita dalam Tuhan, selalu mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut. Ingat ya, seperti kata Kak Puji tadi, untuk selalu datang kepada Tuhan. Nah, semoga kalian semua sehat-sehat saja dan terus diberkati oleh Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Oke, sampai jumpa di Kefas Live berikutnya. Sampai jumpa. Amin, Tuhan memberkati semua.